qalu amanna bi rabbil alamin. Untuk maksud debu sendiri kan, jadi kayak misalnya kita dalam perjalanan gitu tadi, dalam bus gitu. Itu kan mungkin ada beberapa bagian yang bisa dijadikan untuk tayamum. Nah itu apakah ada prioritasnya gitu tadi, yang misal lebih enak ke apa namanya, ke bangku atau mungkin lebih ke kacanya atau ke atapnya atau gimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i selama bisa cari tanah nggak boleh, kecuali di udara kita nggak bisa turun. Kalau pas di perjalanan? Iya, di mobil harus tunggu turun untuk ngambil tayamum. Makanya biasanya kalau di Indonesia itu nggak bisa cuma pakai di situ, kecuali nanti pendapatnya dari mazhab yang lain, makanya itu dipakai oleh Muhammadiyah. Nah kalau Syafi'i nggak boleh, ya harus turun ngambil tanah debu, nggak bisa di mobil, nggak bisa, karena dia masih bisa turun kan. Kecuali pesawat nggak bisa parkir dia di udara sana, nggak Pak, parkir dulu ngambil tayamum, katanya buat pesawat sendiri, kata pilotnya kan gitu. Kalau mobil masih bisa, makanya biasanya kalau kita naik mobil di Indonesia itu setiap waktu sholat dia berhenti. Maka cari bus, jangan bus yang sekuler, cari bus yang Islami. Ini cari bus sekuler terus nih. Cari bus yang Islami. Nah, bus ada juga sekuler Islami ya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Maksud sekuler Islami itu maksudnya cari bus yang pengurusnya, pemiliknya itu orangnya Islami. Jadi tahu bahwa dalam perjalanan itu banyak Muslim. Ketika di dalam perjalanan dia setiap kali masuk waktu sholat dia akan berhenti. Kalau masuk tol ya berhenti di rest area. Nah, jadi saat itulah kita ngambil wudhu. Jadi sebagaimana kita ngambil wudhu, itulah kita ngambil tayamum, kecuali nggak ada air atau ada air nggak bisa dipakai. Kalau yang kasus yang ditanyakan tadi itu bukan karena nggak ada air, karena memang bisnya nggak berhenti. Airnya ada, kan gitu kan? Nah itu yang jadi masalah. Makanya harus berhenti. Makanya cari bus, daripada nanya hukum, cari bus yang Islam. Astagfirullah. Cari bus yang Islam. Jangan cari bus yang liberal dan sekuler, jangan. Kalau realitanya nggak ada tuh, busnya itu emang rata-rata kayak yang bukan bus Islam. Ya contoh misalkan kita contohnya kita di India misalkan. India tuh ya nggak berhenti kecuali, iya kan? Nah kita perkirakan, kita tanya ke orang di samping ini kira-kira berhenti nggak buat makan siang, misalkan sholat duhur kan? Oh mungkin sholat duhur udah selamat, sholat asarnya kan udah nggak selamat nih, karena kita nggak bisa ngambil air, mungkin kita ada penyakit atau apa gitu yang hanya cuma bisa tayamum. Nah saat itu nggak apa-apa tuh dalam mobil, karena sudah darurah, karena di dalam mobil itu juga ada debu. Mazhab Syafi'i nggak boleh langsung dipakai itu, harus turun dulu ke ini, nggak bisa hanya mengandalkan itu. Makanya namanya at-turabut tahir lahu gubar, tanah yang suci yang mengandung debu. Bisa dipahami. Nah, jadi nggak bisa langsung di sini. Di sini letak perbedaan pendapat itu di sini. Karena kita belajar Syafi'i ya saya ngajarkannya begitu. Nah, kalau teman-teman di Muhammadiyah itu bisa saja. Kalau di Muhammadiyah itu jangankan mobil orang, mobil sendiri aja boleh. Kalau selama tidak ada air. Nah, itu di Muhammadiyah. Jadi nggak perlu, misalkan kita sakit nih, nggak mungkin kita ngambil air, itu mobil nggak usah berhenti, langsung tepok di tempat duduk. Itu kalau Muhammadiyah begitu. Kok saya tahu? Karena saya ada keluarga Muhammadiyah. Dan kalau di NU nggak boleh, harus berhenti dulu cari debu. Bisa dipahami? Nah, itu bedanya. Nggak bisa langsung ngandelin itu. Karena dimungkinkan kita untuk mendapatkan debu. Nah, karena kalau di tol misalkan, kita berhenti tol di samping tanah tuh. Samping aspal langsung tanah itu kan? Iya kan? Begitu kita turun berhenti mobil sebentar tuh kan langsung ngambil tanah, naik ke mobil langsung tuh kan? Nggak perlu ngambil tanah, nggak perlu seember, segepok aja begini. Ini ngambil seember ya lama lah. Dimarahin sama tukang tol. Seember kita ambil tuh kan jadi lobang itu. Dikejar sama polisi kita. Sedikit aja ngambil begini sedikit aja, taruh di kertas sudah, nanti di dalam mobil diiniin. Kalau kita misalkan nggak bisa ngambil air, tapi di Indonesia tuh nggak perlu dipermasalahkan, pasti kita ngambil air, nggak mungkin kita tayamum. Coba tanya sama saya, sudah berapa kali seumur hidup nih tayamum? Pernah? Hah?
Pesawat beda. Pesawat itu kan nggak bisa dikiaskan ke mobil karena nggak ada parkir. Emang ada parkir pesawat? Nggak ada. Atau di kapal laut kalau kita nggak bisa ngambil air, kapal laut sudah pasti kita berwudu tuh, karena pasti banyak air kan, air laut, airnya di bawah kita penuh tuh. Tapi kalau mobil, air bisa didapat, tanah bisa didapat, nggak boleh di situ. Jadi nggak bisa kita kiaskan begitu saja. Bisa dipahami? Ini yang kiasnya kalau dalam mazhab Syafi'i disebut kias ma'al fariq. Tidak bisa dikiaskan langsung karena ada perbedaan. Bisa dipahami? Jadi berhenti ambil debu sedikit aja. Nggak penuh setangan pun nggak apa-apa. Setengah tangan aja, setengah genggam tangan pun bisa tuh. Yang penting ketika ditepuk dia nempel di tangan kita. Itu yang penting. Bisa dipahami? Ada lagi? Jadi kan karena apa namanya, itu kan emang benar-benar dari tanah ya saja. Jadi emang contoh ya Mas, misalnya kita ngambil tanah gitu turun, itu emang benar-benar yang diambil itu debu yang dari tanah yang pas kan yang sudah diambil kan yang ditabur itu cukup ditepuk itu lagi, tepuk setelah ditabur terus ditepuk lagi dipastikan cuma hanya nempel dikit atau sampai di mana? Nah itu nanti akan ada babnya nih ke depan. Ada babnya depan. Ada lagi? Kalau dicerita sekarang nggak bisa kita baca lagi ke depan. Kasihan kita baca ke depan. Tadi udah saya jelaskan kan? Nanti kan jadi rugi bacanya. Kalau uzurnya kan sakit, nah itu di rumah sakit ada air, tapi tidak memungkinkan kamar mandi itu gimana? Diambilkan. Iya. Orang yang berwudu, misalkan ini bukan salah tayamum berwudu, cuma karena nggak bisa ngambil sendiri, maka ya dia diwudukan. Diwudukan. Yang jadi sulit itu dulu itu waktu Covid itu yang sulitnya, karena pertama keluarga nggak bisa datang, ya kan? Nah, dalam kondisi darurat yang seperti itu, kemudian juga ada tenaga medis yang mewudukan, air nggak bisa didapatkan, maka ya kita bertayamum di tempat tidur. Nah itu udah bab darurat itu pada saat Covid kemarin. Tapi kalau masih ada orang jaga, sekarang kan udah normal kan, ada orang jaga segala macam, nggak boleh. Ambil dulu airnya, kita wudukan. Ambil air, dia wudu nggak usah seperti mandi nanti basah tempat tidur rumah sakit, membasuh saja, yang penting basah sampai air ke anggota wudu. Begitu juga dengan tayamum, kalau dia tidak bisa wudu, ya diambilkan pasirnya. Hatta orang yang sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih sadar tuh, masih wajib sholat itu, kita wudukan. Kita wudukan seperti kita wudukan mayit yang kita mandikan saat jenazah itu. Kita wudukan. Kalau tayamumnya kita tayamumkan dia. Kita yang tepuk, kita yang ngusap kepalanya, kita yang tepuk, kita yang ngusap jarinya, ke tangannya. Begitu juga dengan wudu. Baru dia, karena dia kan ada orang nggak bisa bergerak lagi tuh. Tapi dia masih sadar, wajib kan masih sholatnya. Karena dia baru boleh tidak wajib sholat ketika dia sudah disolatkan. Dia kan masih wajib sholat itu. Maka caranya bagaimana? Kita wudukan. Kalau dia nggak bisa ngambil air, karena mungkin penyakitnya dilarang oleh dokter, ya kita tayamumkan. Setelah itu kita suruh sholat. Kita jagain di samping. Makanya ahli waris itu jangan cuma ngambil harta waris saja. Giliran ada orang meninggal nggak diurus. Giliran ada orang sakit dari ahli warisnya. Nih ayah udah sakit nih. Oh, lumayan nih ayah gua banyak duitnya. Ayahnya sakit nggak dipedulikan. Kecuali memang ada duruh misalkan anaknya pergi jauh harus cari rezeki, ya nggak di samping. Kalau misalkan ada di samping satu kota segala macam, ya harus diurus, wajib hukumnya, nggak ada cerita, wajib. Kalau wajib gimana sih? Kan nggak bisa digantikan kalau wajib kan, harus diurus. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ya kaki yang tidak bisa ngambil air ya kita ambilkan airnya. Kalau yang tayamum nggak bisa ngambil sendiri debunya ya kita ambilkan. Makanya kalau ada keluarga di rumah sakit harus sering-sering itu datang bagi tugas, terutama pada saat sholat. Itu yang paling penting, wajib dijaga sholat beliau. Kalau beliau nggak sholat, bukan karena beliau tidak mau sholat, namanya orang sakit mungkin ingatannya nggak kuat, kita nggak datang, kita nanggung dosa itu. Kita tuh nanggung dosa. Karena kita biasanya paling ingat ke ayah kita ini ketika ngambil harta warisan. Ketika beliau begitu kita nggak ingat itu. Dosa itu nggak boleh. Nah, minimal lah kalau nggak ada kita, ada abang kita,
Kita jauh misalkan nggak bisa ngejaga, kita telepon babang kita, telepon kakak kita, ingetin, itu jaga sholat ayah, tolong jaga sholat ibu. Itu ketika beliau berwudu, tolong air wudunya diambil. Kalau beliau nggak bisa berwudu, harus tayamum, tolong tanah untuk tanah berdebu untuk tayamumnya juga diperhatikan. Jadi begitu. Karena kita nggak bisa pulang misalkan kan jauh, ya kita ingatkan terus 5 hari sekali. 5 hari sekali, 5 kali sehari kau jadi kebalik-balik. Sudah bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Jadi kalau terkait yang mewudukan itu, apakah yang mewudukan harus wudu dulu atau boleh dalam Nah, keadaan nggak mesti. Kalau dalam keadaan hadas juga boleh. Yang penting nggak ada najis. Kitanya tidak bernajis. Karena kalau najis kita pegang air kan, karena air bisa memindahkan najis. Jadi kita pastikan kita tidak najis. Jadi beliau kita suruh baca bismillah, kita suruh niat. Kalau niat kan masih bisa kan? Jangan kita yang niat terus wudhunya beliau. Karena wudhu niatnya ya ke beliau bukan kita. Suruh niat segala macam. Kalau orang sakit begitu jangan dicuci semua. Sampai disupaksa kumur-kumur pula. Nggak usah. Yang wajib-wajib saja. Iya. Muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Itu aja wajib-wajib aja. Nggak usah dipaksa. Namanya orang sakit kan. Ambil yang wajib-wajib saja. Saking pengen ayah saya udah sakit berat nih, takutnya ambil sunah-sunah biar dapat banyak pahala, dipaksa kumur-kumur. Bukan gara-gara sakit itu meninggal, gara-gara kita paksa kumur-kumur itu meninggal. Nah itu nggak benar juga itu. Durufnya kondisi beliau tidak memungkinkan. Ambil yang wajib-wajib saja. Wajib-wajib saja. Yang penting beliau wudu. Jadi kita wajib bertukar. Itulah kenapa hubungan nasab itu penting dalam Islam. Jangan cuma urusan nikah sama ambil harta warisan saja. Bisa dipahami sampai di sini? Ada lagi? Kita lanjut? Kita lanjut. Wa faraiduhu, dan fardunya tayamum. Fardu itu maksudnya rukun. Fardu itu sesuatu yang wajib. Yang wajib itu kan rukun kan, karena syarat tadi sudah disampaikan. Dalam kitab ini setiap disebut fardu artinya rukun. Saya ulangi. Dalam kitab ini nanti beda-beda kitab, beda-beda penyebutan. Kalau kitab-kitab lain biasanya nyebutnya langsung wa arkanuhu gitu, rukun-rukunnya. Kalau di kitab ini setiap disebut fardu artinya rukun. Wa farduhu wa faraiduhu, dan rukun-rukunnya arba'atu asya. Ada 4 perkara. Ingat, rukun tayamum itu 4 perkara. Kalau nggak ada 4 perkara tidak sah. Kalau tadi syarat 5, kan tadi 5, 4, 3. Yang 5 syarat, yang 4 rukun. Apa yang pertama? An-niyah. Yang pertama itu bukan an-niyah. Di atas ya ada tasydid itu. Ya. Niyah dalam bahasa Arab itu bukan niyah. Niyah. Ada tasydid di atas ya. An-niyatu. Niyah. Ingat. Tadi di awal saya katakan, niat pada wudu beda dengan niat pada tayamum. Di mana letak bedanya? Kalau pada wudu untuk mengangkat hadas. Kalau pada tayamum bukan untuk mengangkat hadas. Nah, kasih tampak tuh di mana kata niat. Jangan cari niat nanti nggak ketemu yang lain. Sudah? Coba perhatikan. Niat pada tayamum berbeda dengan niat pada wudu. Apa bedanya? Tayamum tidak digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi digunakan untuk membolehkan sholat. Sedangkan wudu digunakan untuk mengangkat hadas. Makanya kalau yang sempurnanya kan kita kalau niat wudu begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu udah pakai itu. Atau anil hadas atau li raf'il hadas. Ada penyebutan hadas. Kalau di dalam tayamum tidak ada penyebutan untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena tayamum tidak untuk mengangkat hadas. Artinya apa? Tayamum media di mana kita berhadas tapi dibolehkan salat. Kita dalam kondisi berhadas bukan bernajis ya. Kalau najis nggak boleh. Kalau najis wajib dihilangkan. Kalau nggak bisa dengan air ya pakai batu kan, menghilangkan najis. Ini hadas bukan najis. Hadas itu kondisi, ya, seperti keluar kentut, ya. Dia hanya media untuk memperbolehkan kita sholat, tetapi
hadasnya belum hilang. Kalau ketemu air nanti ya wajib wudhu lagi. Bisa dipahami? Untuk supaya kita, makanya wajib setiap waktu, setiap masuk waktu salat wajib itu kita mengulang tayamum. Satu tayamum untuk satu salat wajib. Bisa paham sampai sini? Maka bagaimana cara tiap tayamum? Cara niat tayamum, nawaitut tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk tayamum untuk diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala. Jadi jangan saja aku tayamum untuk ngangkat hadas. Lah kapan ngangkat hadasnya? Itu wudu. Jadi niatnya bukan untuk ngangkat hadas, tapi untuk diperbolehkan salat. Nah, kita tulis pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Mako pakai bahasa Inggris. Ya. Kalau Rudi bahasa Rusia itu saya nggak bisa. Nah, kalau Rusia, kalau bahasa Upin Ipin saya bisa. Sahajulah awak nih. Itu bisa saya. Coba perhatikan. Saya tulis ya.